Bahkan, Romo Hanggareksa telah berkomplot dengan pendekar-pendekar lain, seperti Lu Jinggan dan Empu Lunggah, untuk menyusun rencana pemberontakan. Hanggareksa, kau benar-benar licik. Tutur Tinular. Mohon ampun Raden. Mohon ampun Gusti. Bisa jadi itu benar, karena kita sudah mencari kedua pendekar Mongol itu, dan mereka sekarang berada di sekitar desa Kurawan. Pendekar Mongol? Ya. Kurang ajar. Kurang ajar. Ternyata benar. Mongol sudah mengirimkan mata-mata untuk menyerang Kediri. Hanggareksa, kau benar-benar kurang ajar. Mohon ampun Gusti Prabu. Mungkin ada berita lain yang perlu Gusti Prabu ketahui. Bahwa Romo Hanggareksa masih setia pada Singasari dan berharap akan kejatuhan Kediri. Sumpah setia Romo Hanggareksa hanya di mulut saja. Bahkan, Romo Hanggareksa telah berkomplot dengan pendekar-pendekar lain, seperti Lu Jinggan dan Empu Lunggah, untuk menyusun rencana pemberontakan. Hanggareksa, kau benar-benar licik. Sampai Lunggah ada di sana. Tampaknya jalan kita untuk mendapatkan kitab Jurus Naga Puspa semakin dekat. Benar, Kakak. Apa lagi ingin kau sampaikan padaku? Kau datang kemari pasti tidak ingin hal yang cuma-cuma kan? Kau pasti ingin sesuatu dariku. Mohon ampun Gusti Prabu. Setelah hamba menyampaikan kabar ini, hamba sudah pasti tidak akan diterima di rumah oleh Romo Hanggareksa. Oleh karena itu, hamba mohon berilah hamba jabatan di Istana Kediri ini. Aku sudah perkirakan kau pasti ingin sesuatu dariku. Baik, aku akan memberikanmu jabatan di Kurawa. Tapi setelah Hanggareksa tertangkap. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih banyak. Hamba bersumpah seumur hidup akan setia pada Kediri. Hamba minta maaf kalau permintaan hamba terlalu banyak, Gusti Prabu. Tapi, bolehkah hamba meminta lencana Istana Kediri agar para penghuni Kediri mengakui keberadaan hamba di istana? Rencana istanaku. Baiklah, aku akan berikan padamu. Jarang Guyang, Sandika Gusti Prabu. nanti kau berikan rencana istana ini padanya. Ke Bawundarang, Sudiko, Gusti Prabu. persiapkan pasukan untuk menyerang Kurawan. Tangkap dan seret Hanggareksa ke hadapanku ini. Kalau perlu, tukan dia di kakiku. Sudiko, Gusti Prabu. Menurut kitab Undang-Undang Utara, hewan ternak gadaian selama lebih dari 3 tahun itu sama dengan dijual. Dan menurut Undang-Undang Kitab Manawa, hewan ternak gadaian lebih dari 5 tahun dianggap terjual.
Jadi kalian bisa pilih salah satu undang-undang untuk digunakan. Tapi Ki Kuwu, bagaimana dengan biaya pakan dan perawatan selama kuda ini bersama saya? Bukankah selama ini kau juga memanfaatkan tenaga kuda tersebut? Ya, benar. Kuda ini saya gunakan untuk mencari nafkah. Jika dihitung, keuntunganmu lebih banyak menggunakan tenaga kuda tersebut dibandingkan dengan biaya pakan dan perawatannya. Ya, kau benar Ki Kuwu. Baiklah, sudah aku putuskan. Jika pihak pertama membayar biaya gadai, maka pihak kedua wajib mengembalikan hewan ternak tersebut kepada pihak pertama. Syukurlah, untung ada Ki Kuwu. Ya, Kiku memang yang paling bijaksana. Aku tidak yakin ada yang lebih bijaksana dari dia. Iya, kau benar itu. Bahkan hukum yang diterapkan Kiku jauh lebih baik dari Prabu Jayakatwa. Aku berharap perkampungan Majapahit ini dapat berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar. Kiku! Ada apa, Paman? Ampun Kiku, di sana sedang ada keributan di samping perkampungan kerajaan Majapahit. Baiklah, terima kasih, Paman. Dinda, pulanglah lebih dulu ke pondok. Nanti setelah selesai, aku akan menyusul. Baik, Kakang. Hati-hati di jalan dan jaga dirimu baik-baik. Ayo, Paman. mari. Sepertinya warga pergi dan mati. Kalau begitu, sudah saatnya kita berpesta. Aku berjanji, Rati. Aku akan menjalankan pesan terakhirmu sekuat tenagaku. Aku akan mengurus, merawat, dan mendidik Panji Ketawang hingga menjadi pendekar yang budiman. Maafkan aku, Rati. Seandainya saja aku bisa datang lebih cepat. Sudahlah, Nger. Relakanlah kepergian Hari Rati. Benar, yang mati tidak akan bisa hidup kembali. Tinggal kita yang harus melanjutkan hidup. Meski terasa berat. Sebaiknya sekarang kita pulang. Didi, tolong bawa Panji Ketawang pulang.
Aku masih ingin di sini, Bi. Baik, Ger. Dan biarkan Kamandanu di sini. Kita sama-sama tahu bagaimana hubungan Narirati dengan Kamandanu. Ayo kita pulang. Aku benar-benar bangga bisa mendapatkan lencana ini langsung dari Gusti Prabu Jaya Katuang sendiri. Sekarang, aku merasa sudah setara dengan para pejabat tinggi Kediri lainnya. Pasukan, ayo kita berangkat. Hah. Rati, sayang sekali. Nasib kita harus seperti ini. Kita berpisah di saat kita masih hidup. Dan sekarang, kita berpisah kembali karena kematian. Rati, aku tahu kamu sudah cukup menderita selama ini. Semoga kamu bisa tenang dan beristirahat di alam sana. Selamat tinggal, Rati. Tunggu. Bukankah itu Kamandanu? Pengajar, ternyata Kamandanu masih hidup. Kebetulan dia lagi sendiri ya. Jadi kita tidak perlu mencari Lunggah. Kita serang dia dan kita paksa dia untuk keluarkan jurus naga puspa tingkat 3. Baik. Ayo. Apa yang kalian inginkan? Tidak usah belaga bodoh, Kamandanu. Kau memegang kitab jurus naga puspa. Cepat, serahkan pada kami. Sudah aku bilang sebelumnya, kalaupun kitab itu ada padaku, lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan kepada pendekar seperti kalian. Kurang aja. Habisi dia.
Waktunya kita mengisi perut sebanyak-banyaknya. Kendalikan tuaku. Tuaku. Ajar kamu.